Halo guys, welcome back to my channel. Jadi di video kali ini aku bakal sharing lagi ke kalian tentang Presiden University. Nah, kemarin aku banyak banget dapat pertanyaan dari teman-teman atau adik-adik tingkat yang pengen join Presiden University dan secara nggak sengaja mungkin dapat beasiswa di Presiden University ini. Nah, mereka tuh banyak yang nanya khawatiran soal bahasa ya. Nah, aku udah buat beberapa video sih soal bahasa Inggris di channel ini ya, dan kemarin masih tetap banyak yang nanya, kak, gimana sih cara kakak survive di PU. Ada yang juga nanya, kak, spill dong gimana sekarang kakak di PU, apakah nyaman-nyaman aja selama walaupun bahasa Inggrisnya nol itu. Dan aku bisa bilang bahwa aku bisa survive sekarang di PU. Nah, itu klarifikasinya ya guys. Kenapa sebenarnya nggak full survive juga ya? Karena kenapa? Gimana aku bilangnya ya? Survive itu mungkin bisa dikategorikan di beberapa tingkat. Ada survive di kampus yang benar-benar survive sampai ke organisasi-organisasinya. Ada yang mahasiswa kupu-kupu yang cuman bisa survive di dalam kelas, dan ada yang benar-benar nggak bisa, cuman bisa kayak survive di luar. Nah, kalau aku tuh kayak kombinasi antara survive di luar dan di dalam, kayak aku bisa survive di dunia kerja di luar walaupun aku belum lulus dari PO. Kayak kemarin pas semester pertama aku di tahun kedua, yaitu semester 4, aku dapat kerjaan di perusahaan IT consultant sebagai sistem analis. Nah, di sana itu kerjaanku kayak nganalisis sistem ya. Aku udah spill beberapa di video sebelumnya. Nah, pekerjaan itu aku dapat pas tahun kedua aku di Presiden University, pas aku bilang aku dari jurusan IT di Presiden University. Nah, di mana Presiden University ini kalau soal communication skill itu udah kayak diakuin di area sini, Jabodetabek ini. Nah, kenapa? Karena Inggrisnya itu yang mungkin udah kayak dianggap hype lah di orang-orang sekitar sini ya. Nah, kembali lagi ke judulnya. Jadi, bagaimana aku bisa survive di PU dengan Inggrisku yang awalnya bisa dibilang nol, guys. Bisa sampai seperti sekarang. Nah, aku bilang tadi kan aku kombinasi antara explore di luar dan survive di dalam kelas. Aku nggak survive amat sih di dalam kelas, tapi setidaknya aku ngerti apa yang dosennya bilang dan aku bisa ngejawab. Tahu nggak guys? Di dalam kelas walaupun Inggrisku bad banget, itu aku bisa karena pede. Tahu kan, yang apapun pas kalian ngomong itu, tapi yang penting tersampein aja. Nah, itu yang first thingnya sih pas kita di kelas. Jadi aktif aja, yang penting kalian bisa sampein apa yang kalian mau sampein in English. Jadi walaupun simple word, tapi ketika si dosen udah nangkep apa yang kalian maksud, dia bakal ngelurusin itu. Jadi kalian kayak pede aja ngomong pada saat di dalam kelas. Itu yang caraku buat survive di dalam kelas. Nah, kenapa aku kayak pede aja? Karena dari teman-teman di kelasku itu, aku yakin mereka better Englishnya daripada aku. Tapi mungkin dari soal kepedean, mungkin lebih better aku mungkin ya. Mungkin banyak dari teman aku nih yang bilang, kok Englishnya cuman B aja tapi dia berani ngomong. Itu sebenarnya ini sih guys, dari mungkin karena dari SMP ya, SD, SMP, SMA itu aku kayak orangnya emang pede aja. Jadi ketika aku nggak tahu, aku nanya. Ketika aku tahu, aku langsung jawab. Nah, itu soal ini dong. Nah, itu soal kepedean aja sih. Terus gimana caraku explore di luar kelas? Nah, caraku explore di luar kelas, kan orang-orang ikut organisasi itu buat nge-improve communication skill, leadership skill, dan cara berbaur yang lebih baik gitu kan di dalam organisasi, dan juga memperluas connection utamanya. Nah, kalau di dunia kerja yang kayak aku tuh masuknya lingkup profesional, ketika aku cari-cari job yang bisa langsung kayak remote dari rumah, dari kosan gini kan. Jadi kerjaanku kemarin itu pas balik kampus langsung meeting sama klien, respon sama chat-chat klien yang nanya-nanya seputar sistemnya mereka, terus meeting sama tim developer. Itu sumpah
bikin kita kayak orang sibuk juga lah. Jadi balik kampus langsung meeting apa segala macam, itu kayak kayak udah dunia profesional banget sih. Nah, terus soal gaji nih, ya kita juga bakal dapat gaji dari perusahaan yang kita tempatin kerja ini, dan gajinya itu lumayan guys buat sewa kosan, buat wifi. Itu aku udah bayar kosan dan wifi itu dari sana, walaupun kerjaanku cuman kayak meeting ini, tapi kan online remote kan, jadi nggak terlalu rumit lah ya. Dan juga buat nganalisis sistem itu nggak, ya kalian cuman ngetes, oh button ini works, button ini nggak work, sisa sampein ke tim developer, pak button ini nggak work nih, tolong dibantu solve dong. Nah, jadi kayak gitu doang kerjaannya. Dan bagaimana caraku bisa find this job, mungkin kalian bisa nonton videoku yang nanti aku taruh linknya di bawah, jadi kalian bisa nonton itu. Nah guys, sebenarnya tuh aku andaikan waktu itu nggak ambil Press Univ, aku bisa ke ARS Bandung, lupa aku, ARS University di Bandung. Waktu itu aku dapat keep kuliah sebenarnya di sana, cuman karena akreditasinya masih B, dan aku pun lolos di sana jurusan IT, tapi karena itu akreditasi, aku tahu akreditasi itu sangat penting pada saat, bukan sangat penting yang berarti dia bisa menjadi faktor utama pada saat nyari kerja ya, tapi itu benar-benar kayak berpengaruh gitu pada saat kalian daftar apply pekerjaan. Jadi kenapa aku pilih Press Univ itu, karena aku yang pertama itu aku lihat, wow, International College, otomatis di sana ini Englishnya ini bisa berpengaruh dong buat kerjaan nanti. Terus yang kedua, koneksi kita ketika kuliah di situ pasti lumayan high koneksi. Nah, koneksi ketika kalian kuliah di situ, otomatis kalian pasti punya koneksi-koneksi yang high value dong, orang-orang yang ada gitu. Nah, terus yang ketiga, kalian bisa improve your skill, dan otomatis kalian bisa find international company maybe. Jadi ketika kalian pengen coba apply, saranku pastiin bener-bener kayak kalian bisa nggak, kalian yakin nggak bakal nyerah di pertengah-tengahan. Jadi saranku, ketika kalian benar-benar pengen masuk di universitas ini, kalian catat dulu apa yang tadi aku bilang. Terus kalian bilang ke orang tua, mah ini yang bakal aku dapetin ketika aku kuliah di sini. Dan juga lowongan itu buat di area sini, di PU ini, mungkin pada saat kalian lulus bisa dibilang impossible ketika kalian mau nganggur. Kenapa? Karena di sini itu sekalipun paling bad paling bad prediction lah, ketika kalian lulus di PU kalian bisa jadi pekerja, sekalipun nggak ada yang sesuai relate dengan kerjaan kalian bisa daftar buat apply tim produksi lah yang di PT itu. Aku yakin kalian dengan bawa nama PU sebagai fresh graduate untuk posisi yang paling bawah ya, produksi itu, kalian bisa dapat gaji yang 2 digit ada ketika kalian mau lembur atau ada kerjaan long shift gitu, itu kalian bisa dapat 2 digit. Nah, jadi guys, kalau kalian benar-benar pengen join ke Presiden University, kalian perlu pastiin 2 hal ini. Jadi yang pertama, ketika kalian mau join di sini, jadi yang pertama kalian tanya sama diri kalian dan orang tua kalian. Kalian kalau perlu bikin persetujuan letter lah. Nah, kalau bisa bikin peraturan nggak tertulis. Jadi kayak benar-benar kalian harus saling deal lah pada saat pengen masuk ke Presiden University. Karena ada 2 thing yang bakal kalian, karena ada 2 things ketika kalian mau join di Presiden University tanpa adanya kendala.
because ada dua yang perlu kalian pikirkan ketika kalian mau masuk di Presiden University. Apa itu? Yang pertama, jangan sampai kalian berhenti di tengah jalan. Dan yang kedua, jangan sampai kalian masuk di Presiden University ikut-ikut lulus gak ada dapat sama sekali. Itu rugi ke kalian dan orang tua kalian. Apalagi yang paling berhenti di tengah jalan ini, itu rugi waktu, rugi tenaga, rugi uang. Nah makanya kalau bisa, haruslah kalian di awal itu deal sama orang tua kalian dan diri kalian sendiri. Jadi untuk orang tua, ya mau nggak mau dia harus benar-benar bisa biayain kuliah kalian. Nah kalau mereka bisa deal dengan itu, kalian juga harus pastiin, kembaliin lagi ke diri kalian, apakah aku bisa gitu. Jadi kalau memang orang tua udah support, kalian lagi tanyakan ke diri kalian sendiri, apa aku bisa gitu. Dan kalau dari aku saranin kalian harus bisa. Jadi ketika orang tua udah ngasih kalian support untuk masuk ke this university, kalian harus bisa take this opportunity, get off and take it and do it and reach your dream. Jadi ini kata-kataku yang kayak memotivasi kalian, biar kalian tuh ketika kalian dapat supportnya, kalian harus bisa. Kalau bisa nih, first stepnya yang kalian harus lakuin itu improve your English skill. Jadi kayak permantap bahasa Inggris kalian. Kalau perlu, ada kayak adik kemarin yang pernah nge-DM aku tuh, aku saranin dia ke English Pare yang di kampung Inggris sana buat improve Englishnya biar bisa asrama dulu. Karena nanti kan kalau di PU dia harus asrama tuh. Nah ketika dia udah ngerasain asrama dengan full English di sana, dia bisa terapin nanti di asramanya PU. Tapi di asrama PU itu sebenarnya nggak full English, karena dia Englishnya itu berlaku pada saat di kelas di kampus. Dan kalaupun dia mau terapin di asrama, ya bisa-bisa aja, itu tergantung pribadi mereka masing-masing. Tapi kalau memang benar-benar mereka mau in English full, ya bagusnya diambil asrama dulu di English Pare, terus improve their English skill, daily conversation. Oh iya, aku lupa, gimana sih caranya aku bisa find. Nah gimana, oh iya aku lupa sampein ke kalian, gimana sih aku bisa ngerti apa yang dibilang dosen pada saat di dalam kelas. Walaupun ya dulu tuh pada saat semester 1, semester 2 itu masih apa ya, kayak meraba-raba gitu. Kalau apa yang dibilang dosen kadang masih nggak ngerti. Semester 3, 4 itu alhamdulillah udah mulai. Semester 5 udah bukan mantep sih, tapi kayak udah pede lah sama, bukan pede sama Inggrisku, tapi pede sama listeningku. Jadi kayak udah lumayan mantep gitu. Jadi udah mulai ngerti apa yang dibilang dosen. Dan gimana cara aku bisa ngerti? Ya yang pertama itu aku lakuin memperbanyak kosakata. Walaupun kosakatanya simpel, tapi aku kebanyakan dosen menggunakan juga kosakata simpel, jadi kita bisa gampang ngerti. Terus yang kedua, di pagi hari kadang aku bangun pagi-pagi itu nonton video YouTube yang English conversation, kayak Lingua Mariana sama apa ya, tapi yang paling sering itu Lingua Mariana karena itu dia punya conversation yang sangat-sangat hampir sempurna lah ya. Dan dia orang Rusia tapi style American style for the speak, jadi kayak bagus buat umum lah ya. Aku rasa buat aku tuh dulu setiap pagi, siang atau enggak malam aku nontonin dia. Nah itu buat latih listeningku. Dan untuk latih speakingku, aku masuk di Telegram dan join grup-grup English, lalu ngobrol sama orang-orang di sana. Nah itu dua buat ngelatih listening dan speakingku. Untuk writing aku lebih ke ini sih, mungkin karena banyak teman-teman yang dari PU tuh kadang aku temenin chat, atau enggak ada orang luar yang aku temenin chat. Jadi ya udah kelatih 3 ini. Itu sih yang bisa aku share ke kalian.
Jadi semoga ini bisa membantu kalian buat nentuin apakah kalian mau benar-benar masuk di Presiden University atau enggak. Intinya ada dua kendala pada saat mereka mau join di Presiden University. Yang pertama mungkin soal biaya, dan yang kedua mereka pikirkan soal bahasa. Dan untuk pertama ini ya aku nggak bisa ini ya, yang tentunya aku cuman spill tadi gimana cara aku bisa masuk di university karena ada aset yang mungkin ini. Dan untuk yang kedua, untuk soal bahasa ya aku udah cerita tadi ya. Semoga ini bisa membantu kalian. Silakan tentuin best choice-nya kalian, dan aku harap apapun yang kalian pilih nggak akan bikin kalian nyesal di depan. Dan satu motivation lagi guys yang aku pegang ini dari Sultan Syahrir, bahwa hidup yang nggak pernah diperjuangkan tidak akan pernah dimenangkan. Nah aku summaries dari apa yang aku dengar ini, bahwa hidup itu seperti melangkah. Ketika kalian cuma mengambil langkah kecil ya otomatis kalian juga bakal ya mendapat pencapaian yang kecil. Tapi ketika kalian melangkah yang besar, otomatis kalian akan mendapatkan yang besar, yang jauh. Tapi kembali lagi ke kita, apakah kita bisa konsisten dengan pilihan kita? Itu kembali lagi dengan diri kita sendiri. Jadi jangan cuma mengambil langkah yang besar, tapi kalian harus konsisten dan do the best apapun yang kalian pilih. Semoga kalian bisa sukses di kedepan hari bersama dengan aku, Fahrul Official. Thank you for watching this video and see you again.